Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Pojok Podcast. Aku Niki Putri Febriana Anggraini yang akan menemani kalian ke depannya untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Nah, podcast kali ini bertema tentang Ramadan yang berjudul Puasa dengan Makna, di mana bulan suci Ramadan memiliki banyak keistimewaan dan juga makna tersendiri bagi umat Islam. Nah, kali ini saya membahas tentang puasa dengan makna bersama Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah dari Pondok Tebu Ireng. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Gimana nih Pak perasaannya diundang di dalam Pojok Podcast dari DKV SMK Wiyata Mandala ini? Wah, luar biasa, terhormat sekali rasanya. Alhamdulillah. Insya Allah akan menjadi podcast yang internasional ya. Amin. Iya, iya. Oke, baik. Langsung saja ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Pak, banyak sekali nih yang mengerti bulan puasa Ramadan ini. Banyak yang mengerti itu ibadahnya puasa, tarawih, dan juga tadarus. Tapi banyak juga yang nggak mengerti pengertian Ramadan menurut ajaran agama Islam. Nah, itu gimana Pak? Tolong Bapak jelaskan kepada kita semua apa sih pengertian Ramadan menurut ajaran agama Islam? Baik, yang pertama terkait dengan mungkin saya lebih kepada puasanya ya, bukan pada Ramadannya. Karena kalau Ramadannya itu adalah nama bulan. Iya. Ya, nama bulan yang memang Allah istimewakan bulan ini dengan apa? Dengan puasa, yang kedua dengan turunnya Al-Qur'an. Ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di samping juga bulan puasa. Nah, sehingga istimewanya Ramadan menjadi istimewa itu karena dua hal tadi, puasa dan juga diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kemudian terkait dengan puasa, bahwa puasa itu secara agama menahan diri dari makan, minum dan juga berhubungan suami istri ya di siang hari, mulai kapan? Mulai terbitnya fajar. Bahasa kita sederhananya mulai subuh gitu ya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Nah, bahasa kita mudahnya sampai maghrib. Ya, maka mulai subuh sampai maghrib, nah kita menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri. Itu definisi puasa secara teknis dalam agama Islam. Nah, tapi di situ itu puasa yang memang aktivitasnya begitu, itu belum ada maknanya. Kalau belum menjaga diri dari dosa, belum meninggalkan kemaksiatan, belum meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan sia-sia, perkataan dusta, siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, Allah tidak butuh puasanya orang itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah itu bukan puasa yang dikehendaki Allah. Allah tidak menghendaki puasa yang seperti itu. Yang Allah kehendaki itu puasa yang seperti apa? Yang Allah kehendaki puasa yang penuh makna tadi itu ya, yang bahasa sampai tadi penuh makna. Maknanya seperti apa? Maknanya adalah harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariat. Nah, itu akan menjadi puasa yang sesungguhnya menurut agama. Nah, Pak, untuk selanjutnya nih, di bulan puasa ini kan ada beberapa makna ya, yaitu makna untuk diri sendiri, makna untuk sosial atau lingkungan, dan juga makna untuk pelajar. Nah, dari ketiga makna ini mempunyai arti yang berbeda-beda nih kan. Nah, dari ketiga makna ini tolong Bapak jelaskan kepada kita semua apa sih pengertian dari ketiga makna tersebut. Baik. Puasa kalau untuk diri sendiri ya jelas. Puasa itu tujuannya satu, la'allakum tattaqun. Ya, supaya kita bertakwa. Bertakwa itu terutama sekali manfaatnya untuk diri sendiri ya, terutama sekali. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah itu ada 5 tujuan atau 4 ya, 4 tujuan puasa dalam surah Al-Baqarah itu minimal.
Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa itu apa? Supaya kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Nah, itu harus dijaga betul. Ya. Karena kalau kita sudah menjaga diri ya, dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka kita akan terjaga. Jadi makna dari takwa itu adalah terjaga. Kita terjaga dari apa? Dari hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang merusak. Hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang merusak. Merusak apa? Membahayakan apa? Membahayakan diri kita di dunia maupun di akhirat. Nah itu, jadi manfaat untuk diri sendiri jelas ya. La'allakum tattaqun. Yang kedua, tujuan puasa itu Allah menegaskan di surah Al-Baqarah lagi bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi puasa itu justru memudahkan kita. Ya, urusan-urusan kita jadi mudah. Ya. Kita yang biasanya kalau di luar Ramadan untuk melakukan puasa itu sulit, untuk melakukan ibadah seperti tarawih gitu ya, sholat itu mungkin rada berat, sholat sunnah itu. Tapi pas puasa menjadi mudah. Nah, bahkan orang juga begitu. Nah, yang paling gampang ini kemarin saya lihat di depan SMK sini, ini kan ada kegiatan kayak pasar murah apa gitu ya. Nah, itu kalau di luar Ramadan ada agak sulit misalnya, tapi pas Ramadan orang ternyata mampu semua untuk beli. Biasanya infak 2.000 itu berat, tapi pas Ramadan infak 5.000 itu enteng gitu ya. Nah karena menjadi mudah. Nah itu dari mana? Padahal di luar Ramadan duit 2.000 itu kayaknya nggak punya untuk diinfakkan, tapi pas Ramadan kok ada aja 5.000. Dari mana itu? Nah, Allah berikan kemudahan ya. Makanya ya, orang dulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita itu mengajari kita caranya riyadhah. Riyadhah itu apa sih? Riyadhah itu kalau bahasa orang-orang Jawa itu disebut tirakat. Ya, tahu pernah dengar tirakat ya? Tirakat itu biasa untuk apa? Biasanya orang tirakat, kenapa nih tirakat? Misalnya karena pengen sukses, pengen masa depannya gemilang, cerah. Ya, pengen juga ada yang pengen dapat jodoh juga, Pak. Tujuannya pengen dapat jodoh harus tirakat. Biasanya orang tirakat itu bentuknya puasa. Tirakat itu dalam bahasa Arab salah satunya padanannya adalah namanya riyadhah. Riyadhah itu maknanya olah jiwa. Kalau hari ini sampai di sekolah ada misalnya pelajaran bahasa Arab misalnya. Nah, itu riyadhah itu artinya olahraga. Tapi riyadhah dalam ajaran Islam itu maknanya olah jiwa, yang diolah jiwanya. Supaya apa diolah? Supaya cerdas, supaya bisa menemukan, oh ini yang benar, oh ini yang baik, ini yang menguntungkan, oh ini yang bagus untuk masa depan saya, itu la'allahum yarsyudun. Ini yang benar untuk masa depan saya, nah itu la'allahum yarsyudun. Jadi puasa itu manfaatnya tadi mencerdaskan. Puasa bareng-bareng sekampung itu udah otomatis punya satu perasaan, pasti sosialnya dapat. Tarawih kita berjamaah bareng-bareng. Yang awalnya orang itu tidak bisa duduk bareng. Tandanya apa kalau tidak bisa duduk bareng? Berarti dia sedang berantem atau marah-marahan. Orang kalau lagi kesel sama orang itu nggak bisa duduk bareng. Saya sama sampean ini kalau lagi kesel-keselan nih, misalnya lagi berantem, nggak mungkin saya duduk di sini sama di situ. Pasti jauh-jauhan. Pasti jauh-jauhan. Malah menghindar toh, malah menjauh. Nah, karena tidak ada, maka bisa berdekatan. Nah, pas tarawih itu orang berjajar-jajar, tandanya mereka akrab. Itu manfaatnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya nih Pak, bagaimana puasa dapat membantu kita agar meningkatkan kesabaran, keempatian dan juga kebaikan? Ya, karena puasa itu kita memulai sesuatu itu dari diri kita. Kita bisa empati. Empati kan berarti kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, orang lain merasa sedih, kita bisa merasakan kesedihan itu. Nah, bagaimana puasa bisa meningkatkan empati? Karena segala sesuatu ya, karena puasa itu adalah aktivitas yang kita lakukan mulai dari diri kita sendiri. Ya, beda kalau misalnya kita misalnya infak. Itu kan memang kita jelas-jelas membantu orang lain. Nah, kalau empati itu kita berawal dari apa? Merasakan diri sendiri. Oh, saya merasakan lapar. Oh, ternyata lapar itu kayak gini ya rasanya. Nah, maka kasihan teman-teman yang pernah merasakan kelaparan. Kalau saya sehari saja rasanya begini, lah itu teman saya
itu sampai sebulan misalnya kelaparan terus. Nah, berarti kita bisa bayangkan itu nggak makan sebulan tuh kayak apa rasanya. Nggak makan, oh dia nggak mampu untuk beli ini, oh saya pernah merasakan itu. Jadi puasa bisa meningkatkan empati. Kenapa? Ya karena puasa itu mencoba untuk menghancurkan ego, ya ego kita, ya nafsu kita yang pengen mengutamakan diri sendiri itu kita kendalikan di dalam diri kita saat berpuasa, sehingga kita bisa merasakan bahwa oh kayak gini toh rasanya kita itu sedang mendapati ujian, mendapati cobaan. Maka kita bisa merasakan, oh kalau teman saya sedang mendapati ujian, cobaan seperti itu, saya merasa itu tidak enak ya ternyata. Maka saya akan berempati. Begitu juga ketika puasa itu meningkatkan kesabaran. Bagaimana? Karena hakikatnya puasa itu sendiri adalah kesabaran. Ya, Rasulullah menegaskan bahwa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Coba ibadah-ibadah yang lain ya, itu tidak bisa disingkat. Bisa disingkat. Tapi puasa tidak bisa disingkat. Ya, sampean maghrib kurang 1 menit, tidak sabar makan. Wah itu tambah berat. Kenapa? Nyaur utang. Ya, jadi utang kan puasanya tidak sah. Tapi kalau orang sholat masih bisa tuh dicepetin. Ya, sama kalau sholat misalnya berapa menit? 5 menit. 5 menit nggak sampai mungkin Pak. Nggak nyampe ya? Kan 5 menit itu udah lama itu. Nah, bisa keren banget sampean kalau bisa sholat 5 menit. Jadi misalnya orang sholat standar bagus misalnya 5 menit misalnya gitu ya. Ternyata dicepetin jadi 3 menit masih mungkin. Gitu ya. Sekarang azan zuhur misalnya, saya sholat zuhurnya setengah jam lagi, masih mungkin. Kalau puasa nggak bisa. Puasa nggak bisa ditunda, nggak bisa dimajukan. Nah, sehingga harus bersabar dengan rasa lapar, rasa haus dan lain sebagainya tadi. Jadi puasa otomatis meningkatkan kesabaran. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir nih Pak ya. Apa yang menjadi perubahan positif yang Bapak rasakan setelah berpuasa? Perubahan positif tentu banyak sekali ya. Karena puasa itu pada prinsipnya adalah mendidik hati ya. Jadi yang dididik adalah hati. Nah, orang itu kalau hatinya sudah baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Yang kalau itu baik, maka baik seluruh tubuh. Yang kalau itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Apa itu? Hati. Nah, hati. Nah, puasa itu yang dididik adalah hatinya. Nah, bukan fisiknya. Kalau mendidik fisik itu nge-gym. Ya. Didik fisik itu. Nah, tapi kalau mendidik hati, ya itu adalah dengan puasa. Sehingga kalau hatinya baik, itu sehat seluruh tubuh. Baik seluruh tubuh. Perilaku juga menjadi baik. Jadi apa dampaknya, dampak positif dari puasa? Ya, tentu puasa itu memperbaiki semuanya. Ya, termasuk misalnya nih, saya di luar Ramadan belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya apa? Qiyamul lail, tahajud misalnya ya, atau infak. Biasa orang pas Ramadan itu rajin tahajud, rajin qiyamul lail, rajin tarawih gitu ya, rajin baca Quran. Di luar Ramadan misalnya baca Qurannya bolong-bolong. Pas Ramadan baca Qurannya full misalnya, setiap hari. Nah, itu satu kebaikan dikalikan 10 minimal oleh Allah. Jadi kalau satu hari ini saya baca Quran, saya tarawih, nah itu sama dengan setara dengan 10 hari, tapi bukan menggantikan ya. Nah, nilainya itu minimal setara dengan 10 ibadah. Nah, 10 kali lipat. Nah, sehingga yang harusnya full 1 tahun itu beribadah tapi kita tidak mampu, ternyata Ramadan ini membuat kita menjadi mampu, membuktikan bahwa kita itu mampu, bahkan keutamaannya bisa bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini kita lakukan. Jadi itu manfaat positif diantaranya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di Pojok Podcast dari DKV SMK Wiyata Mandala ini. Dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.